Ini kalian para pendukung-pendukungnya, jikalau kami menyebut Jokowi dengan sebutan Mulyono, kalian jangan baper. Karena di sini balik lagi si putra bungsunya juga tidak keberatan jika ayahnya dipanggil dengan sebutan Mulyono. Tapi kalau menurut saya ya akan jauh lebih keren sih kalau Kaisang ini pakai kaosnya bukan tulisan Putra Mulyono gitu, tapi adik Fufu Fafa. Kayaknya keluarga ini punya satu pola yang sama, kritik dan ejekan malah dijadiin branding, sementara rakyat nungguin aksi nyata dan pemimpin yang dengerin keluhan. Ngomong-ngomong Kaisang nggak mau nih pakai tulisan adik Fufu Fafa. Tapi saran saya sih kalau bisa ditambahin satu lagi gitu, adik Fufu Fafa tanda kutip gitu kan. Karena sekarang kan orang semakin percaya bahwa Fufu Fafa itu adalah Gibran gitu kan. Nah, kira-kira apa ya maksud Kaisang pakai rompi kayak gitu? Sengaja nantang balik sindiran rakyat atau emang biar lucu aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Jadi Kaisang mulai muncul lagi ya setelah kemarin itu ramenya jet pribadi dan Kaisang menghilang selama 1 bulan lebih. Tapi lucunya di sini Kaisang menggunakan rompi hitam bertuliskan anak Mulyono. Jadi tulisan lengkapnya keluarga dan putra Mulyono hisapnya di akhirat berat dan lama. Ya ini bener, memang kalau keluarga pemimpin itu ya hisapnya lama dong. Karena kan pemimpin itu yang mengambil kebijakan ya kan. Kalau misalnya ada penyelewengan kebijakan, wah itu lama lagi itu. Belum lagi harta-harta dan lain sebagainya. Korupsi enggak ya kan, itu jelas lama. Ya bener sih. Tapi ini apakah ini bentuk perlawanan daripada netizen yang sering memanggil-manggil Mulyono apa gimana gitu loh. Sekarang netizen menunggu nih, Mulyono sudah ditulis di rompinya Kaisang ya. Besok Kaisang tolong dong kalau pas keluar lagi ya kan pakai tuh bertuliskan adik Fufu Fafa atau ya lambang Fufu Fafa aja lah pokoknya. Karena ini ditunggu juga nih sama netizen. Dan sekarang kita akan membahas ya karena banyak nih netizen yang berkomentar. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Kaisang bangga jadi anak Mulyono. Sebulan kemarin ngumpet gara-gara masalah jet pribadi, Kaisang Pangarep sekarang udah pede tampil depan publik lagi. Kehadirannya waktu belusukan di Tangerang jadi bahan perbincangan netizen nih. Bukan cuma perkara nongol doang, Kaisang juga tampil agak nyentrik gara-gara pakai rompi bertuliskan Putra Mulyono. Kita semua tahu dong kalau sejak bikin rusuh di peraturan MK kemarin, warga Indonesia yang udah kesel banget sama pemerintahan Jokowi kompak manggil presiden ke-7 itu dengan nama Mulyono. Nah, kira-kira apa ya maksud Kaisang pakai rompi kayak gitu? Sengaja nantang balik sindiran rakyat atau emang biar lucu aja? Menurut kamu gimana nih Sobat Mea? Follow buat info menarik lainnya. Kaisang belusukan pakai rompi Putra Mulyono. Jadi gini, setelah heboh soal jet pribadi, Kaisang Pangarep bikin heboh publik lagi gara-gara doi belusukan di Tangerang pakai rompi nyeleneh bertuliskan Putra Mulyono. Hadeh, apalagi nih? Di video yang viral di media sosial, Kaisang pakai kemeja hitam dan rompi senada dengan sablon pink mencolok di bagian belakang bergambar siluet mirip Jokowi. Kedatangan doi di sana disambut antusias warga setempat. Bahkan orang-orang sampai berdesakan buat foto bareng ketum PSI itu. Udah ngalahin artis sih emang. Pas belusukan, Kaisang didampingin calon wakil bupati Kabupaten Tangerang, Leru Yustira. Di sana, doi ngebagiin beberapa buku tulis dan susu buat anak-anak, buat nunjukin kepedulian dan komitmennya soal pendidikan dan kesejahteraan anak-anak di sana. Yang bikin salfok, sampul depan buku itu ada kalimat, rajin belajar dan membaca adalah jalan ninjaku. Kirain bantuan bapak adalah jalan ninjaku. Terus di bagian belakang buku kecantum nama Kaisang Pangarep. Harus banget dipajang ya mas. Netizen pun ramai komentar. Salah satunya nyuruh Kaisang bikin kaos lain dengan tulisan adik Fufu Fafa. Duh, bener-bener di luar nurul. Kita tunggu aja gebrakan selanjutnya. Menurut lo gimana ya Ramania? Batuk gua. Batuk karena kagum melihat Kaisang pakai baju apa ya, nggak ada tulisan sih anak Mulyono ya. Keren sih, itu nama kan keren, jadi perbincangan terus selama beberapa bulan ini. Katanya nama yang diberi karena waktu kecil sakit-sakitan diganti nama gitu. Sekarang setelah ganti nama malah orang banyak nih yang jadi sakit. Satu republik sakit ya kan. Tapi saran saya sih kalau bisa ditambahin satu lagi gitu,
adik Fufu Fafa tanda kutip gitu kan. Karena sekarang kan orang semakin percaya bahwa Fufu Fafa itu adalah Gibran gitu kan. Tambahin dong logo Fufu Fafanya biar lebih mantap gitu. Memang jadi anak tuh harus berani gitu kan. Biar keren, jadi idola gitu. Oke, mau bilang apa? Susah sih cari di mana jual rasa malu ya kan. Keren lah pokoknya mereka. Kaisang Pangarep, yakni putra bungsu dari Jokowi, tidak keberatan jika ayahandanya dipanggil dengan sebutan Mulyono. Bahkan dia itu sampai rela-rela menggunakan baju yang bertuliskan putra dari Mulyono. Jadi maksud saya di sini kalian para pendukung-pendukungnya, jikalau kami menyebut Jokowi dengan sebutan Mulyono, kalian jangan baper. Karena di sini balik lagi si putra bungsunya juga tidak keberatan jika ayahnya dipanggil dengan sebutan Mulyono. Tapi balik lagi sih, kesiannya Jokowi. Nama yang sebenarnya itu membuat dirinya menjadi petaka, digunakan oleh anaknya sendiri. Karena balik lagi nama itulah yang membuat dirinya menjadi sakit. Tapi di sini dibangga-banggakan oleh anaknya sendiri. Kasian ya. Kita doakan saja, semoga nama ini kemudian tidak membawa petaka bagi Jokowi. Halo guys, sudah baca berita Kaisang yang memakai rompi dengan tulisan Putra Mulyono saat bagi-bagi buku dan susu ke warga di Tangerang. Ya emang klasik sih ya move mereka nih. Jadi tiap serangan atau ejekan selalu dikanter dengan gimmick-gimmick gitu ya. Dan celakanya mayoritas masyarakat kita, rakyat kita justru suka dengan hal-hal kayak gini ya. Saya rasa sih ini respon yang ingin didengar oleh Kaisang gitu ya. Bahwa masyarakat akan bilang, wah keren nih diejek, nggak membalas gitu ya. Gokil banget ya anak presiden kita nih gitu ya. Cool lah. Something like that lah ya. Ya. Saya rasa kehadiran Kaisang ya dengan memakai rompi Putra Mulyono ini seolah-olah kita semua butuh reminder gitu ya, bahwa dia adalah bintang utama dalam drama yang sama. Ya mungkin dia sudah lupa bahwa tidak ada orang yang mau menonton di panggung yang sudah terlalu sering dipentaskan. Saya rasa sih ini bukan cuma konyol ya, tapi menunjukkan kebodohan akan ekspektasi yang diharapkan dari masyarakat. Tapi kalau menurut saya ya, akan jauh lebih keren sih kalau Kaisang ini pakai kaosnya bukan tulisan Putra Mulyono gitu, tapi adik Fufu Fafa. Salam. Kaisang lagi-lagi bikin heboh bro. Kali ini dia pakai rompi hitam bertuliskan Putra Mulyono. Nah Mulyono ya itu nama asli Jokowi yang sering banget dipakai buat ngejek dan kritik teman-teman. Tapi bukan nanggepin serius, malah dijadiin bahan bercandaan. Dan bukan cuma Kaisang aja kan, waktu itu Gibran juga sama. Dulu dia salah ngomong asam folat, malah jadi asam sulfat, langsung viral dan dipanggil Samsul terus-menerus. Bukannya koreksi diri, malah dia pakai buat jadi nama panggung. Kritikan publik malah diolah jadi guyonan teman-teman, seolah mereka kebal dari kritikan, nggak peduli sama omongan rakyat. Jokowi juga pernah waktu itu, kalau kalian ingat, waktu Prabowo itu ngejek dia, tukang andong, di tahun 2014. Bukannya dijawab serius, Jokowi malah bales main andong keliling Bundaran HI setelah menang Pilpres. Ya, ini tanda serius dengerin kritik atau cuma sekedar show biar kelihatan menang dari ejekan publik. Kayaknya keluarga ini punya satu pola yang sama, kritik dan ejekan malah dijadiin branding, sementara rakyat nungguin aksi nyata dan pemimpin yang dengerin keluhan. Ngomong-ngomong Kaisang gak mau nih pakai tulisan adik Fufu Fafa atau pakai tulisan nebeng temen. Aduh, emang udah enak banget lah ya ngelihat satu keluarga itu. Polanya sama guys, polanya sama. Kok kacau sekali ya, setiap lagi rame apa langsung ditulis gitu. Seolah-olah untuk melawan ejekan dari rakyat, mungkin gitu ya. Terus dapatnya apa gitu loh. Intisari dari itu apa gitu. Pakai baju Putra Mulyono Pak. Pakai rompi tulisan Ayah Mulyono. Jadi kayak gitu kan mode bagi dia ya. Mulyono itu sopo? Dia tanya ke Mas Kaisang, memang dia anaknya Mulyono atau bukan? Supaya jelasin juga itu
kok bisa enak ya nebeng ke Amerika ya? Enak banget dong, aku juga punya teman tuh bisa nebeng ke Amerika sama istri dia kan. Tanya ke dia ya. Jadi penegasan maksudnya apa pakai rompi itu? Karena kan selama ini penjelasan dari pihaknya Kaisang tidak pernah menerangkan langsung Mulyono itu siapa begitu. Sopo itu, gitu loh ya. Terus apa maksudnya? Kan gitu loh ya. Walaupun siluetnya banyak yang bilang bahwa itu siluet Pak Jokowi begitu. Gitu ya. Ada yang bilang begitu. Banget dia. Nggak tahu saya. Tanyain pada dia aja lah. Dia ngapain dia? Lagi kunjungan belusukan ke Tangerang waktu itu. Mas Kaisang rencana akan merenovasi rumah-rumah warga ini sana, karena menurut pemerintah Banten itu kurang diperhatikan oleh pemerintah. Gitu ya. Kata warga. Berarti Mas Kaisang hebat juga ya. Ya, hebat juga sampai bantu ke sana ya. Jakarta juga masih banyak. Bagus lah betul tuh. Jadi bisa jadi contoh lah, teladan ya. Terutama bagaimana kepedulian dia gitu ya. Untuk tadi anak Mulyono ya. Yang pakai anak Mulyono cuma dia aja. Iya. Dalam kesempatan itu pertama dia memakai rompi itu dengan tulisan anak Mulyono itu, Mas. Iya, jadi besok langsung saja tanya kepada Kaisang ya. Berarti secara tidak langsung Kaisang mengkonfirmasi bahwasanya tidak apa-apa kalau misalnya memanggil Pak Jokowi itu dengan kata Mulyono. Jadi para pendukungnya jangan marah ya. Terus ngapain sih Kaisang ke sana? Dan ini jawaban dari Kaisang. Jelaskan kedatangannya Mas Kaisang. Ya, hari ini kan saya ini sebagai ketua umum PSI, walaupun nggak bisa membuat kebijakan untuk publik, kami ingin membantu masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Tangerang supaya bisa memiliki rumah layak huni, setidaknya ada kamar, ada ruang tamu, dan yang pasti ada untuk MCK. Saya kira itu aja untuk keliling sini supaya kesenjangan sosial yang ada di Indonesia ini bisa aman ya. Ini aku kasih tahu, kalau kita nebeng kendaraan orang, itu orang yang punya kendaraan harus ada. Kalau orang yang punya kendaraan kagak ada, itu bukan namanya nebeng, tapi minjem. Nah, beda lagi sama kosan. Kalau kita nebeng kosan teman, nah teman kita yang punya kosan itu harus nggak ada. Apalagi nebengnya sama pasangan. Nah, jadi buat Mas Kaisang, coba dipikir ulang. Daripada nebeng jet pribadi, mending nebeng kosan. Insya Allah kagak diseruduk sama satu Indonesia. Ya tuh Mas Kaisang, yang pasti belajar dulu ya, bedain antara nebeng dan juga minjem gitu ya. Baru habis itu keliling tuh. Aduh, makin puyeng dah gua. Oke teman-teman semua, sekian dari gua Prega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.